Pelanggan berlindung saat suara tembakan terdengar di tempat parkir AutoZone. Dia bilang dia melihatnya berdiri di dekatnya sambil memegang pistol. Kasus ini berujung maut, dan tak lama kemudian para penyelidik menemukan hubungan antara tersangka dan korban. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Berapa kali kamu menembak? Aku menembak sekali. Ini adalah Inside the Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Tersangka mengklaim bahwa dia bertindak untuk membela diri, tetapi dia tidak tetap di tempat kejadian. Sebaliknya, dia melarikan diri, meninggalkan pacarnya untuk mati di tempat parkir itu. Ini tanggal 4 Agustus 2025. Kita berada di Bedford, Ohio. Hampir pukul 10.30 pagi ketika petugas dari Departemen Kepolisian Bedford dikirim ke sebuah AutoZone setempat. Mereka menerima laporan bahwa seorang wanita telah ditembak di bagian dada. Ketika petugas tiba di lokasi, petugas tanggap darurat sedang memasukkannya ke dalam ambulans. Tetapi seorang saksi mengatakan bahwa pelaku penembakan sudah pergi. Saya melihat dia melompati pagar itu. Benarkah? Apakah Anda ada di sini? Apakah Anda menyaksikannya? Oh, saya ada di Subanggalan. Saya melihat, saya mendengar suara tembakan itu. Jadi kamu tidak mendengarnya. Kamu memang tidak ada di sini, Darren. Tidak, saya memang tidak ada di sini. Dan kamu tadi ada di sekitar sini. Saya baru saja turun dari bus di sana. Saya dengar ada suara tembakan dan saya lihat dia lari. Saya lihat dia lari dan dia melompati pagar itu di sana. Dia memakai celana putih. Departemen Kepolisian mengidentifikasi korban sebagai Riley Jones yang berusia 20 tahun. Petugas menyelidiki apa yang terjadi. Saksi lain mengatakan dia ingat melihat seorang pria berdiri di atas Riley dengan pistol di tangannya. Kamu ada di mana? Saya sedang berangkat keluar dari truk ini ketika saya mendengar suara tembakan. Dan saya berjalan ke belakang dan melihat dia berdiri di atasnya sambil memegang pistol. Dia bilang dia melihat pria itu berdiri di atasnya dengan pistol setelah suara tembakan. Tidak melihat kejadian tembakannya, tapi melihat pria itu berdiri di atasnya dengan pistol. Oke. Kita akan keluar dan mencoba mencari tersangka. Mark, kamu mau pernyataan saksi sekarang atau nanti? Berteriak menyuruhnya tiarap. Lalu dia masuk ke toko. Aku seperti. Kami menelpon polisi, brengsek. Kami tahu dia akan pergi. Cilin, itu ini senjata apa? Itu pistol berwarna hitam. Sepertinya bentuknya lebih pendek. Ada sesuatu yang menonjol di sampingnya. Aku tidak tahu itu apa. Aku tidak cukup mengenal senjata untuk menjelaskannya lebih detail. Oke, maukah kamu memberikan pernyataan sebagai saksi untuk kami? Bisa, tapi aku tidak punya banyak informasi yang bisa mengidentifikasi. Karena aku bersembunyi di belakang truk. Bahkan tidak sempat melihat pria itu dengan jelas. Dan saat aku kembali mencoba mengintip dari sudut, ketika aku sedang menelpon 911, dia sudah pergi. Jadi, aku hanya punya sedikit ciri-ciri yang bisa aku berikan padamu. Bisakah kamu setidaknya bilang, aku mendengar suara tembakan, melihat seorang pria berdiri di dekatnya? Bisakah kamu menuliskan itu dalam pernyataan untukku? Baiklah, Del, biar aku teruskan itu. Riley telah dilarikan ke rumah sakit. Kondisinya kritis. Pejabat belum tahu apakah dia akan selamat. Sementara itu, petugas tambahan sedang mencari pelaku penembakan. Menurut laporan polisi, pelaku penembakan digambarkan sebagai pria kulit hitam yang mengenakan jaket hitam dengan resleting dan celana putih. Tak lama kemudian, saksi lain muncul dengan detail yang mengubah penyelidikan. Jadi, apa yang terjadi, Bu? Mereka sudah cukup lama berada dalam hubungan yang toksik. Saya pernah memanggil polisi kerana dia sebelumnya, jadi dia datang ke sini. Dia memecahkan jendela mobilnya yang kaca depannya sudah retak dan merusak mobilnya. Saya sudah mencuba mengajukan perintah larangan mendekat. Saya tinggal di Maple. Mereka bilang tidak ada yang bisa dilakukan karena dia tinggal di sana. Dia mungkin akan tetap membiarkan dia datang ke sana. Apa hubungan Anda? Saya ibunya Darian Hobby. Oke, itu anak yang memakai celana putih. Iya. Oke. Dia memakai jaket. Oke, ya. Jadi aku memintanya untuk membiarkannya sendiri. Aku bicara dengan keluarga laki-laki itu dan keluarga perempuan itu. Aku gemetar. Dan aku meminta mereka untuk tidak saling mengganggu. Dari yang aku pahami, mereka sudah tidak saling mengganggu. Dia datang pagi ini dan membunyikan bel rumahku. Dia bilang, katanya dia menelponnya dan dia menutup teleponnya. Dan aku ingin tahu kenapa. Dia menelponnya dan langsung menutup teleponnya. Rumah. Itu yang dikatakan padaku. Dan aku ingin tahu kenapa dia memutus telepon saat aku masih bicara. Jadi aku memintanya pergi karena aku tidak mau kamu di sini. Kenapa kamu di sini? Dia bilang mereka masih pacaran atau apalah selama ini. Dia kesal karena dia kembali masuk ke rumah. Dia sudah selesai bicara dengannya. Dia kembali ke rumah dan dia ingin dia terus bicara dengannya. Jadi aku terus memintanya untuk pergi. Akhirnya dia pergi. Dia masuk ke rumah dan berkata, aku mau pergi ke AutoZone. Dia seharusnya membayar di sini untuk memeriksa baterainya.
Karena baterainya, Seperti, ya, itu atas nama saya. itu milik saya. Jadi dia datang ke sini saat dia sedang mengemudi ke arah Libby. Saya melihat dia di tengah jalan. Dia mengikuti dia dan seperti mencoba menabrak mobilnya saat naik ke jalan Libby. Oke, silakan lanjutkan. Jadi saya minta dia untuk tidak mengganggunya. Saat saya mencoba bicara dengannya, saya perlu bicara tentang kenapa kamu datang ke sini. Saya sudah minta kamu pergi. Dan dia bilang, ya saya mau bicara dengannya. Padahal saya tahu saya menutup telepon tentang semua hal ini. Jadi seperti yang saya bilang, dia mengikuti dia ke sini. Lalu lintas jadi macet karena dia mencoba mengemudi lurus. Dan dia terus mencoba menabrakkan mobilnya ke mobil dia. Silahkan. Jadi saya tidak tahu apa yang terjadi saat mereka sampai di sini. Dia baru saja menelpon saya dan bilang sesuatu yang buruk terjadi. Saya hanya berusaha melindungi. Jadi saya tanya dia, apa yang terjadi? Dia bilang, saya menembaknya. Saya berusaha melindungi diri saya sendiri. Sekarang, mari kita mundur sedikit. Saat petugas menanyai seseorang yang dia yakini sebagai ibu dari tersangka, seorang pria yang sesuai dengan ciri-ciri tersangka terlihat berjalan kaki. Ada seorang pria berkulit hitam, mengenakan celana putih, jaket hoodie hitam dengan resleting, sedang berjalan ke arah Broadway sambil berbicara di telepon. Letakkan teleponnya. Angkat tanganmu, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Departemen Kepolisian Bedford mengonfirmasi bahwa tersangka penembakan adalah Darian Hobley. Menurut laporan kasus, petugas melihat ada darah di kaki celana kanannya dan bagian depan bajunya. Ada apa? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi hari ini? Sudah aku bilang, dia hanya datang ke rumahku. Hatiku benar-benar hancur kali ini karena semua ini. Dan aku sudah bilang padanya untuk tidak kembali lagi. Kami sempat bertengkar pagi ini. Dan aku bilang padanya untuk tidak datang ke rumahku. Dia benar-benar datang ke rumahku tanpa bilang-bilang. Padahal aku sudah memintanya untuk tidak datang ke rumahku. Itu benar-benar omong kosong. Kita punya target di perahu, ayo. Kupikir itu tadi. Aku pikir itu akan aneh. Dan aku tidak mau merusaknya. Rumahku. Ibuku sedang membicarakannya. Cepatlah. Siapa dia? Hah? Siapa dia? Pacarku. Aku sudah bilang padanya untuk meninggalkanku sendiri. Aku tidak mau diganggu. Aku merasa terancam. Petugas ingin tahu apa yang terjadi dengan senjata yang digunakan dalam penembakan itu. Darian mengakui dia membuangnya. Di mana pistolnya? Aku membuangnya. Hah? Aku membuangnya Di mana? di ruangan ini. Hah? Diselokkan? Slogan yang mana? Tidak juga. Baiklah, dengarkan. Anda berhak untuk tetap diam. Apapun yang Anda katakan dapat dan akan digunakan melawan Anda di pengadilan. Pengacara yang ditunjuk pengadilan akan disediakan untuk Anda. Saat ini, apakah Anda mengerti hak-hak Anda? Baik, apakah ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada kami? Saya tahu Anda bilang tadi Anda terlibat masalah dengan pacar Anda, benar? Di mana Anda tinggal? Anda tinggal di sana kan karena dia datang ke rumah Anda hari ini. Ya. Bagaimana kamu bisa sampai ke sini? Aku tadi di AutoZone karena aku rasa aki mobilku rusak. Dia mengikutimu ke AutoZone. Dia pergi ke rumah orang lain, tinggal di sana sampai aku pergi. Lalu dia mengikutiku ke sana. Dia berbaring di samping mobilku. Dia sudah mengikutiku sepanjang jalan. Aku tidak menyuruhnya untuk membiarkanku sendiri. Aku sudah memintanya menjauh dari mobilku karena dia terus menggangguku. Dia terus memprovokasiku. Dia mencoba memukulku. Jadi aku cuma bilang, "Oke, bisa kamu minggir?" Aku sudah menghadapi dia yang mencoba memukulku dan semacamnya. Jadi aku sudah bilang ke dia, tolong minggir. Bisa kamu menjauh dari mobilku? Jangan sentuh mobilku. Jangan sentuh mobilku. Dia membuka jendela mobilku, dia memasukkan tangannya ke dalam mobil. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Kamu sedang duduk di kursi pengemudi? Ya. Di dalam mobilmu? Ya, Apakah mobilmu masih di AutoZone? ya, seharusnya masih di sana. Mobil apa yang kamu punya? Chevy Coco itu. Warna apa mobil itu? Putih. Itu mobilmu? Mobil itu terdaftar atas namamu? Itu terdaftar atas nama ibuku. Itu mobil ibumu? Jadi dia memasukkan tangannya ke dalam mobilmu lewat jendela? Tidak. Dia membuka pintunya. Dia membuka pintu sisi pengemudi mobilmu. Oke. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Dia memasukkan lengannya ke dalam mobil dan aku langsung menembaknya. Apakah kamu merasa takut akan kehilangan nyawamu? Aku memang merasa takut secara umum karena cara dia meraih tadi itu tepat di tempat mobilku berada. Apakah dia membawa senjata apapun? Tidak, tapi dia meraih ke tempat di mana pistolku berada. Di mana pistolmu saat dia meraih ke dalam mobilmu? Itu ada di samping kursimu. Ya, di sebelah kiri. Di sebelah kananku, Di sebelah kananmu, seperti di antara konsol tengah. apakah dia meraih ke sana? Seperti di dekat lutut kanannya.
Seperti di antara jok mobil dan konsol tengah. Ya. Dan dia sedang meraih, jadi dia harus menjangkau melewati tubuhmu. Ya, makanya. Apakah dia tahu? Apakah dia tahu kalau kamu punya senjata? Ya. Oke, dan apa yang dicoba lakukan? Kenapa kalian berdua bertengkar? Dan kenapa dia mengikuti kamu sejak awal? Karena dia pikir dia tinggal bersamamu atau bagaimana? Sejujurnya, Itu cuma masalah sepele. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa ini harus sering sampai sejauh ini. Tapi aku baru saja menelpon dia. Aku sudah lihat dia ada di mana. Ya, aku sudah kirim pesan ke Dirty Radio. Dia tidak menjawab. Dan waktu aku menelpon dia bilang oke, dia sedang beli ganja. Oke. Dia bilang waktu kita lagi ditelepon, ya, dia menelpon aku lagi. di alamat mana kamu waktu itu? Dan saat itulah dia mulai mengikutimu. Dia datang ke tempatmu. Itu apa? Apartemen? Bukan. Lebih. Ya. Itu lebih. Baiklah, jadi dia datang ke rumahmu. Dia mengikutimu sampai ke sini. Apa yang dia coba lakukan? Aku tidak tahu. Itu yang sedang aku ceritakan padamu. Sepertinya dia hampir menabrak mobilku beberapa kali. Dia benar-benar mendekat di antara aku dan mobil lain di sana. Bukan di sana. Tapi di selokan mana kamu buang senjatanya? Apa itu di jalan ini? Senjata macam apa? Apa itu? Pistol 9 mm. 9 mm. Apa merek dan modelnya? Saya tidak terlalu yakin. Apakah itu milikmu atau milik orang lain? Milik orang lain. Baiklah. Jadi, itu salah satu saluran pembuangan di sekitar sini. Tidak mungkin jauh, kan? Kita harus mengambilnya. Jadi kerjasamamu akan sangat membantu. Kamu tidak tahu saluran pembuangannya mana? Aku hanya tidak tahu bagaimana caranya pergi ke sana. Kamu tidak tahu harus berbuat apa. Berapa umurmu? 22. 22. Nomor jaminan sosialmu berapa? Aku seharusnya akan masuk militer. Kamu seharusnya akan masuk militer sebentar lagi. Berapa umurmu? 22. 22. Apa yang akan kamu lakukan di militer? TI. Spesialis TI. Apakah kamu sudah melamar? Ya. Kapan itu seharusnya dimulai? Saya menunggu sampai bulan Oktober. Menunggu sampai bulan Oktober. Oke. Dia ini mantan pacarmu, pacar sekarang, atau apa? Saya ingin itu jadi mantan orang tua asuh saya. Sejujurnya, saya sendiri juga belum terlalu yakin. Kamu akan membiarkan cewek ini menghancurkan masa depan yang bisa kamu miliki? Saya tidak tahu harus berbuat apa. Berapa kali kamu menembak? Saya menembak sekali. Hanya satu tembakan? Ya, Tangan mana yang kamu gunakan untuk menembak? Tangan kananmu. Kamu tahu warna pistolnya? warnanya abu-abu. Putih, hitam. Apa itu? Pistol bulat, pistol set. Ya, Pak. Apakah kamu punya air? Air? Saya tidak punya air. Benar, hanya untuk diambil untuk kita. Petugas memeriksa semua saluran pembuangan di daerah itu dan berhasil menemukan sebuah pistol di belakang toko pizza. Inilah yang tertulis di laporan kasusnya. Polymer 80 adalah senjata api model kit yang tidak memiliki nomor seri dari pabrikannya. Tanpa nomor seri, senjata api ini dianggap ilegal dan tidak diperlukan pemeriksaan latar belakang untuk membeli lower receiver yang 80% selesai. Polymer 80 ini biasa disebut sebagai senjata api tanpa nomor seri. Foto-foto senjata api di saluran pembuangan telah diambil, dan Polymer 80 tersebut tidak memiliki magazine, tetapi ada satu peluru di dalam ruang peluru. Sementara Darian mengklaim insiden itu dimulai karena pertengkaran sepele. Di AutoZone, teman Riley yang duduk di kursi depan saat penembakan mengungkapkan apa sebenarnya penyebab pertengkaran sepele itu.
Hei teman-teman, bisakah kalian menjauh dari mobil untukku? Mungkin nongkrong di tempat lain. Kamu tahu, misalnya kalau yang jemput aku datang, apa aku bisa pergi? Atau kalian punya ada yang mengumpulkan informasi kalian? Aku memakai topi, seperti yang biru itu. Dia tidak memakai seragam. Iya. Iya, dia mengumpulkan informasi Anda. Iya, mataku. Iya, saya rasa kamu sudah bisa pergi. Iya, oke, sama-sama. Bu, sebentar saja Anda datang. Maaf. Anda bersama dia sepanjang waktu? Iya, sepanjang waktu. Jadi apa yang terjadi? Mereka hanya bertengkar. Pertengkarannya sampai pada titik di mana? Itu mulai terjadi di Maple Heights, oke? Dan dia bilang, berhenti dulu, ayo kita bicara. Jadi akhirnya mereka berhenti di depan AutoZone. Dia keluar dari mobil. Dia parkir di sini. Tidak, dia parkir di belakang mobilnya. Aku memindahkan mobilnya saat dia keluar dari mobil. Aku udah pergi saat kupikir dia akan keluar lagi. Iya. Saat itu aku pergi ke Polinesia. Jadi dia masuk ke AutoZone lalu keluar dari AutoZone. Ya, dia menembaknya. Masuk ke dalam. Dia menembak, masuk ke dalam, lalu menyuruhnya menelpon 911. Lalu dia keluar lagi. Lalu dia keluar lagi. Dan aku mencoba mengangkatnya. Oh, benarkah? Aku tidak melihat itu. Dia langsung mendekatinya, yang memang ke arah situ. Jadi aku kembali ke belakangnya. Iya, dan itulah kenapa aku lari ke mobil untuk pergi. Karena aku berpikir, oh jangan tembak aku. Dia sudah tidak suka sama aku, jadi jangan tembak aku. Jadi saat aku pergi dan melihat dia mencoba mengangkatnya dan membantunya, aku memutar mobil kembali karena aku pikir, oke, mungkin dia sedikit waras sekarang. Dan aku pikir saat aku mendengar ambulans datang, saat itu aku menepikan mobil ke sini supaya tidak menghalangi jalan. Oke, masuk akal. Ya. Jadi, saat kejadian itu, kamu sedang duduk di mobil tepat di belakang saat dia menembaknya. Iya. Apa yang terjadi saat itu? Jadi dia kembali ke mobil. Jadi, dia pergi ke mobil pria itu. Mereka berbicara sekitar 5 menit. Setelah itu, dia kembali ke mobilnya sendiri. Apakah aku menemukan ponselnya? Aku menemukan ponselnya. Aku memberikannya padanya. Ponselnya benar-benar rusak, sudah tidak berfungsi lagi. Dan aku memberikannya padanya. Jadi, dia kembali ke mobil. Aku masih duduk di kursi depan. Dia bilang, kamu merusak ponselku lagi untuk kedua kalinya. Lalu, aku tidak tahu apa yang terjadi dalam waktu singkat itu. Tapi saat dia keluar dari mobil, aku mendengar suara tembakan. Suaranya bahkan tidak terdengar seperti tembakan. Itu terdengar seperti senapan angin, seperti petasan, sesuatu seperti itu. Tidak terdengar seperti suara tembakan. Jadi aku bertanya, di mana dia berdiri saat itu terjadi? Jadi ini pintunya, ini sisi pengemudinya, ini. Lihat dia keluar dari mobil. Dia menembaknya. Dia terjatuh. Dia benar-benar jatuh ke belakang. Iya, dia benar-benar jatuh ke belakang. Dia bahkan tidak melawan, tidak ada perlawanan sama sekali. Dia hanya jatuh ke belakang. Aku dengar dia berteriak memanggil namaku. Dan saat aku hendak keluar dari mobil, aku melihat dia berjalan keluar dari AutoZone. Jadi aku berpikir, aku tidak mau ditembak. Jadi aku langsung menjalankan mobilku. Menembak lalu. Masuk ke AutoZone. Dia menyuruh mereka untuk menelpon polisi. Darian Hobley dibawa ke fasilitas penahanan Solon. Kemudian petugas diberitahu bahwa Riley Jones meninggal karena luka-lukanya. Jadi, Darian didakwa dengan pembunuhan yang diperberat. Awalnya, dia mengaku tidak bersalah. Akhirnya, dia mencapai kesepakatan pengakuan bersalah dengan jaksa, dan dia mengaku bersalah atas pembunuhan tanpa sengaja. Selama sidang vonis pada Februari 2026 sambil menangis, dia mengatakan bahwa dia tidak bermaksud menyakiti Riley. Hanya saja aku ketakutan. I did what I heard. Aku mencoba menolong dia. Aku meminta seseorang untuk mencari tahu saat aku mencoba pergi, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Semuanya terasa begitu berat. Aku hanya pergi begitu saja. Aku hanya butuh suasana baru. Jadi aku kena masalah. Aku sempat berpikir untuk menyakiti diri sendiri. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku membuat keputusan yang buruk dan menyingkirkan pistol itu. Tapi bukan untuk menghindari penuntutan atau dakwaan. Itu memang keputusan yang baik. Aku hanya tidak ingin menyakiti diriku sendiri. Tapi aku pikir Riley akan baik-baik saja.
hanya berpikir dalam hati. Dia penggemar, sayang. Dia pasti akan mengatakan sesuatu padaku, entah itu baik atau buruk. Mungkin dia ingin bertanya. Aku hanya... tidak pernah terpikirkan. Darian dijatuhi hukuman penjara selama beberapa tahun di Ohio, tapi itu tidak akan berlangsung seumur hidupnya. Baiklah, jadi hukuman untuk dakwaan pertama adalah 1 tahun atas dakwaan senjata api yang harus dijalani terlebih dahulu dan secara berturut-turut. Dengan hukuman minimum gabungan selama 7 tahun untuk dakwaan pokok dan hukuman maksimum gabungan selama 10,5 tahun untuk dakwaan pokok. Dakwaan kelima, 24 bulan dakwaan 1 dan 5 dijalani secara bersamaan. Anda memiliki hukuman 8 tahun yang dapat dijalani hingga 10,5 tahun. Anda diperintahkan untuk ditahan dan dipindahkan. Catatan daring dari Departemen Pemasyarakatan Ohio menunjukkan bahwa Darian Hobley sedang menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Danau Erie. Tanggal pembebasan yang diharapkan adalah Agustus 2033 saat dia akan berusia 30 tahun. Terima kasih telah bergabung bersama kami di episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner dan kita akan bertemu lagi di sini besok dengan kasus lainnya.